Didampingi kuasa hukumnya, terduga pelaku penganiayaan terhadap Dr. Koas di Palembang menyerahkan diri ke polisi. Terduga pelaku yang saat kejadian berkaos merah dalam rekaman yang viral tersebut mendatangi ruang unit 5 Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel, Jumat 13 Desember 2024 sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Belum banyak keterangan yang didapati dari kuasa hukum terlapor HJ Titis Rahmawati SHMHCLA saat mendatangi terduga pelaku. Hanya saja, Titis menegaskan kedatangan pihaknya sebagai wujud sadar hukum dan mengakui perbuatan yang bertentangan dengan aturan. Terkait hal tersebut Dr. Indra Shakti Nasution SPF yang diberikan kuasa dari pihak Fakultas Kedokteran, FK, Universitas Sriwijaya menanggapi kejadian ini. Pihaknya juga menegaskan, dari berita di sejumlah berita tidak ada baku hantam. Permasalahan ini, kata Dr. Indra, dipicu oleh permasalahan giliran dokter jaga di mana korban selaku Chief Coas melakukan pembagian tugas. Penanganan terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh seorang korban yang juga sedang menjalani koas atas nama Muhammad Rizki ya. Muhammad Lutfi, mohon maaf. Muhammad Lutfi, bahwa terhadap korban sendiri sudah dilakukan pemeriksaan BAP di rumah sakit karena memang kondisinya sakit ya, kemudian juga dengan saksi. Kemudian update-nya bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di unit 5 ya, di Subdit 3 di unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Sambung Dr. Indra, kebetulan si koas ini mendapatkan giliran 11 dia tidak terima dengan alasan tugasnya yang sudah terlampau banyak. Kemudian mengundang korban dokter muda tadi untuk ketemu di salah satu tempat makan di kawasan Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Jadi kedatangan kita ke Polda di sini adalah dalam rangka kami sebagai kuasa hukum dari calon tersangka. Ya, karena kami bilang calon tersangka karena memang proses hukum sedang berjalan dan kami pun sangat kooperatif untuk menyerahkan calon tersangka ini karena memang sebagaimana video yang viral, memang dia melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak dibenarkan secara hukum, menganiaya seseorang. Dan di sini juga kita akan meluruskan berita-berita mengatakan bahwa terkesan dari si keluarga kita juga selain pengacara dari si calon tersangka yang melakukan pemukulan, kita juga dari keluarga si Ibu Lady gitu, yang berusaha sebenarnya ini persoalannya sangat-sangat sepele. Hanya tentang penjadwalan dari kegiatan koas dari Fakultas Kedokteran itu. Jadi karena mungkin berbeda umur ya, yang satu memang mahasiswa yang berusaha memang dia mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu beban dari kampusnya, yang kebetulan anak ibu yang si Lady juga memang sedang mengikuti proses yang sama, ya mau nggak mau terjadi miskomunikasi, dan ini kita akan berupaya melakukan suatu mediasi dan juga akan melakukan pertanggungjawaban dengan melakukan pembiayaan pengobatan dan kita juga akan melakukan kepada dekan maupun kepada kaprodinya supaya dapat meminimalisir lah permasalahan ini sehingga tidak melebar terlalu jauh dan terkesan ada hal-hal yang di luar sudah konteks yang sebenarnya terjadi seperti itu. Diketahui, video pemukulan terhadap Dr. Koas oleh seorang pria di salah satu lokasi di kota Palembang. Berdasarkan penelusuran informasi yang diperoleh belakangan diketahui kedua pria yang bertikai tersebut adalah seorang Dr. Koas bersama keluarga dokter lain yang bekerja di lokasi yang sama rumah sakit milik Pemprov Sumsel. Dalam video singkat yang dilihat, pria berbaju merah nampak memukuli wajah pria yang berpakaian dokter.
Pria baju merah itu datang bersama seorang ibu, sementara pria yang diduga sebagai korban penganiayaan juga datang bersama seorang perempuan. Belakangan dijelaskan, permasalahan tersebut diketahui diduga dipicu perselisihan antara jadwal piket dokter pada akhir tahun. Kedua belah pihak saat itu sedang berdiskusi entah bagaimana ceritanya hingga video singkat itu beredar.